Assalamualaikum pemirsa Indo Portal. Kita berjumpa lagi bersama channel Indo Portal. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang kisah-kisah Islam. Beragam informasi menarik mengenai sejarah peradaban umat manusia akan menemani aktivitas Anda kali ini. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya adalah perjuangan dan perjalanan serta makar saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Kafilah destinasi Mesir menemukan Yusuf. Istana raja. Fitnah Zulaikha istri sultan. Makar wanita. Yusuf di penjara. Tafsir mimpi di dalam penjara. Mimpi raja. Yusuf tidak bersalah dan keluar dari penjara. Yusuf diangkat menjadi raja. Pertemuan Yusuf dengan keluarganya. Surah Yusuf di dalam Al-Quran. Sahabat Indo Portal yang beriman, kisah Yusuf alaihissalam jelas termaktub di dalam ayat suci Al-Quran secara jelas dan gamblang. Dicantumkan di dalam Al-Quran sehingga ada surat tersendiri yang membahas khusus tentang tema kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah Yusuf alaihissalam adalah Nabi Ya'qub alaihissalam dan beserta keluarga Yusuf alaihissalam. Berawal dari kisah kasih sayang yang berlebihan dari seorang ayah Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, membuat saudara-saudaranya semakin hari maka semakin iri. Mereka semakin benci terhadap Yusuf, saudara kecil mereka. Karena keadaan mereka yang merasa pilih kasih di antara saudara berbeda, berlebih dari saudara yang lainnya. Surat Yusuf ayat 4, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Suatu ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, "Ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihatnya bersujud kepadaku." Sahabat Indo Portal yang beriman, kisah mimpi pertama Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah sebagai pertanda persiapan kenabiannya Yusuf alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Yusuf datang di hadapan ayahnya dengan membawa kabar berita bahwa ia sudah mengalami sebuah mimpi, bahwa ia melihat matahari dan bulan di dalam tidurnya. Ia memimpikan 11 bintang bersujud kepadanya. Bulan dan matahari bersujud. Nabi Ya'qub alaihissalam kemudian secara sontak mewanti-wanti anaknya tersebut yang sangat berparas tampan untuk berhati-hati, untuk bercerita, karena mimpi ini menggambarkan suatu saat nanti Yusuf alaihissalam akan tumbuh besar menjadi seorang anak yang sangat disayangi, berubah menjadi seorang pemimpin yang sangat dimuliakan. Saudara-saudaranya akan iri yang sangat mendalam kepada saudara Yusuf alaihissalam. Nah, benar saja sahabat. Maka sontak ayahnya Ya'qub secara langsung tegas melarang untuk Yusuf menceritakan kepada saudaranya yang lain, karena hal ini akan menambah iri hati, dengki dari saudaranya. Bertambah hari, tibalah saatnya di mana saudaranya di ujung puncak kemarahan, dan mereka memutuskan suatu saat untuk mengadakan sebuah musyawarah besar di antara kalangan saudara-saudara Yusuf. Mereka memutuskan untuk membungkus Yusuf dan segera untuk membunuhnya. Bagaimana cara? Ada salah satu pendapat dari saudara Yusuf alaihissalam yang akhirnya diterima di semua kalangan saudaranya, bahwa di antara mereka ada yang mengatakan, masukkan saja ke dalam sumur
maka tidak perlulah di bumi hanguskan Yusuf, karena Yusuf adalah saudara kandung mereka. Lantas mencoba untuk meminta izin kepada sang ayah, memulai untuk mendekati ayah Yakub untuk membawa Yusuf hanya untuk sekedar bermain-main saja di ladang, dengan membuat sebuah cerita dramatis, alur cerita yang logis sebagai alat untuk membohongi ayah mereka, yaitu Yakub alaihissalam. Segala cara telah dibuat untuk mendapatkan simpati dari seorang ayah, seorang Nabiullah alaihissalam Yakub. Permintaan pertama tentu ditolak mentah-mentah oleh Yakub alaihissalam. Kemudian permintaan kedua negosiasi. Namun pada akhirnya hingga sampailah fix pada permintaan ketiga diterima, yang namanya permintaan seorang anak kepada ayah, namanya seorang kasih sayang orang tua kepada anaknya tentu dikabulkan. Mereka berhasil mendapatkan hati orang tuanya. Mereka dapat meluluhkan hati seorang Yakub alaihissalam. Dengan alasan yang logis tersebut, mereka siap membela adik mereka dari kejahatan siapapun, dari kendala apapun yang melanda mereka di perjalanan. Mereka akan menghalau semua yang terjadi, semua yang akan menimpa saudara kecilnya di dalam penjara, di dalam perjalanan nantinya. Sahabat Indo Portal yang beriman, drama yang dimakan serigala dengan membawa dan melemparnya ke dalam sebuah sumur yang gelap dan dalam, dan melumuri pakaian Yusuf dengan darah palsu, dan melumuri pakaian Yusuf yang pura-pura mereka sedih setelah pulang ke hadapan ayahnya, seorang Nabi Yakub. Di dalam hati kecilnya tidak meyakini akan cerita anak-anaknya tersebut. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka mendatangkan baju gamisnya dengan penuh bergelemuran darah untuk menjadi bukti pengakuan mereka yang mereka katakan itu sebagai darah Yusuf, agar ayah mereka percaya. Akan tetapi ternyata sang ayah berkata, serigala tidak mungkin memakan Yusuf seperti yang kalian katakan tersebut. Akan tetapi diri kalian telah memandang baik terhadap perbuatan jelek kalian ini semua, sehingga kalian pun rela melakukan perbuatan tersebut. Aku hanya bisa bersabar. Yang tidak bisa aku rasakan cemas sedikit pun terhadap apa yang aku derita dari diri kalian. Hanya Allah lah tempat aku memohon pertolongan atas kebohongan yang kalian lakukan. Sahabat Indo Portal yang budiman, Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di dalam sebuah sumur selama beberapa lama, dan kemudian lantas datanglah sebuah kelompok yang musafir menuju negeri Mesir. Mereka mengutus seseorang untuk mengambil air minum. Di sana ada yang menemukan dan melambaikan timba ke dalam sumur. Namun tiba-tiba Yusuf ternyata bergantungan di sebuah timba tersebut. Pengambil air berteriak dengan teriakan yang sangat luar biasa, aneh bukan main. Ternyata terkejut, ia berteriak dengan rasa sangat gembira. Bukannya takut mendapatkan seorang anak dari dalam sumur, ia malah umumkan, ada kabar gembira, ada kabar gembira, ada kabar gembira. Aku menemukan seorang anak muda yang tampan. Lalu mereka inisiatif untuk menyembunyikan Yusuf. Mereka mengira Yusuf sebagai bagian dari barang dagangan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, nama orang yang menjual Yusuf ke Mesir, Malik bin Za'ar bin Mawaid bin Nadiyan bin Madian bin Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Indo Portal yang beriman, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan,
orang yang paling tajam firasatnya ada 3 golongan. Yang pertama, penguasa Mesir saat berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Yang kedua, orang yang tajam firasatnya adalah wanita yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, wahai bapakku, ambillah ia sebagai pekerja buat kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Orang yang tajam firasatnya yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya menjadi Amirul Mukminin. Sahabat Indo Portal yang beriman, nah pertanyaannya, berapakah nilai Yusuf alaihissalam dijual kepada penguasa Mesir? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa penguasa Mesir membeli Yusuf alaihissalam dengan harga 20 dinar. Ada yang menyebut nilainya senilai minyak kasturi, ada juga yang menyebut nilainya 1 baju sutra, ada pula yang menyebut senilai sekian perak saja. Wallahu alam. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, yaitu kami takdirkan penguasa Mesir dan istrinya untuk membuat baik dan memperhatikan Yusuf alaihissalam. Seperti itu pula kami memberikan kedudukan baik kepadanya di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, yaitu kami membuatnya memahami takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, yaitu ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah mentakdirkan sebab-sebab dan sejumlah hal yang tidak diketahui oleh nalar logika manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Para mufassir berbeda pendapat terkait usia Nabi Yusuf ketika menginjak dewasa. Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi mengatakan ketika Yusuf balik. Sa'id bin Jubair berpendapat saat berusia 18 tahun, Ad-Dhahhak 20 tahun, Ikrimah 25 tahun, As-Suddi 30 tahun, Ibnu Abbas, Qatadah 33 tahun, Hasan 40 tahun. Pemirsa Indo Portal yang budiman, tragedi di dalam istana dan fitnahan istri sultan. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan ketampanannya, dengan raut wajahnya yang sangat tampan. Saat masih remaja, ia bekerja di dalam istana Mesir, sang raja Mesir. Dan ketampanan Nabi Yusuf ini bahkan telah membuat istri majikan terpikat, hingga akhirnya membuat suatu strategi agar Nabi Yusuf terperangkap dan melakukan perbuatan perzinaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Istri Raja Mesir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat suci Al-Quran tentang perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di dalam rumahnya di negeri Mesir, sementara sang suami telah berpesan kepadanya untuk memperlakukannya dan melayani Yusuf alaihissalam dengan baik. Maka pada suatu hari, istri Aziz merayu Yusuf, menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum, karena istri Aziz sangat cinta, sangat suka kepada Yusuf yang sangat berlebihan. Sebab Yusuf ternyata semakin hari maka semakin bertumbuh kembang menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan, laki-laki yang sangat berwibawa. Hal inilah yang mendorong istri raja tak henti-hentinya untuk berhias diri, mempercantik diri buat menarik perhatian Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu tibalah momen di mana ia menutup semua pintu rumah yang mana Yusuf ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Wa qalat haytalak, dan ia berkata, marilah ke sini. Yusuf menolak dengan ajakan
tolakan. Yusuf menolak dengan tolakan yang sangat keras, lalu mengatakan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sahabat Indo Portal yang beriman, di dalam adat kebiasaan mereka, maka menyebut kata Rob adalah lakop untuk panggilan seorang tuan yang orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksud qala rabbi ahsana maswai bukan berarti Tuhanku, akan tetapi tuanku. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak pernah akan beruntung. Setelah Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut, kemudian ia lari menuju pintu untuk menghindar. Keduanya berlomba menuju pintu, dan wanita terpandang itu menarik baju gamis Nabi Yusuf dari belakang hingga koyak. Kemudian keduanya melihat suami wanita itu sedang berdiri di depan pintu, seolah seperti tertangkap basah. Dari situlah fitnah wanita kepada Yusuf dimulai. Sang istri raja itu menuduh Yusuf telah berniat buruk kepadanya dan mengadukan hal tersebut kepada suaminya. Perempuan ini berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Mendengar hal yang demikian, Yusuf alaihissalam berusaha untuk membela diri. Dia menggodaku dan merayu diriku, ujarnya. Kemudian datanglah seorang saksi dari keluarga wanita itu untuk memberikan kesaksian yang logik. Seorang saksi itu berkata, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan berbohong. Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Setelah melihat baju gamis Nabi Yusuf yang terkoyak dari belakang dan mengetahui kebenarannya, sang raja pun meminta maaf kepada Yusuf dan meminta Yusuf untuk melupakan hal yang sudah menimpanya dan menyembunyikannya saja di dalam hati. Ia juga meminta istri raja untuk bertaubat. Sungguh ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Sahabat Indo Portal yang beriman, tanpa disangka kabar ini pun beredar, pada akhirnya menyebar luas di seluruh kota ke telinga para wanita pembesar, istri-istri menteri, putri-putri kerajaan, karena menuding istri Aziz sebagai wanita yang tidak terhormat karena telah berusaha mendekati pelayannya sendiri, padahal pelayan tidaklah sepadan dengan kedudukan istri seorang tuan Aziz yang terhormat. Para wanita di kalangannya tak henti-hentinya menggunjing, hingga pada akhirnya suatu ketika istri tuan Aziz meminta para wanita untuk membuktikan sendiri bagaimana bentuk rupa ketampanan Nabi Yusuf. Melihat dengan mata dan kepalanya secara langsung, ternyata benar, mereka benar-benar tersihir oleh keelokan parasnya yang sangat tampan. Bahkan mereka menganggapnya sebagai malaikat. Lantaran demikian daya tarik Yusuf alaihissalam, keterpukauan, kekaguman, sampai mengakibatkan mereka tidak menyadari ternyata telah mengiris tangan-tangan mereka sendiri dengan pisau-pisau yang sengaja telah disediakan oleh istri pembesar Mesir ini untuk membalas tipu daya wanita-wanita tersebut, yang sebenarnya juga memendam hasrat yang sangat besar menyaksikan keelokan Nabi Yusuf alaihissalam dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin memiliki seorang Yusuf alaihissalam. Sahabat Indo Portal yang beriman, selanjutnya istri pembesar Mesir memberitahukan kepada para wanita yang hadir mengenai kepribadian bagus yang tertanam pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu sifat iffah, ketangguhan untuk menjaga kehormatan diri, tidak sudi menyambut ajakan, berbuat tidak senonoh. Karena penolakan itu muncullah ajakan dari mulut wanita pembesar Mesir itu untuk dijebloskan saja Yusuf ini ke dalam penjara, dan ia hidup di dalam keadaan terhina.
Para wanita ini memaksa Yusuf untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan oleh majikan wanitanya. Namun Yusuf tetap menolak dan tidak merasa khawatir akan ancaman penjara dari mereka. Yusuf pun berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Allah pun akhirnya mengabulkan doa Nabi Yusuf. Tuan Aziz dan istrinya memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara dalam waktu kurun yang sangat lama untuk meredam pergunjingan di tengah masyarakat. Begitulah kisah Yusuf yang mendapatkan fitnah dari seorang wanita karena ketampanannya. Dia adalah nabi yang mulia dan Allah telah menjaga kesucian dirinya pada waktu itu. Bismillah, Masya Allah, sahabat Indoportal yang beriman. Suatu ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus dan 7 bulir gandum hijau, 7 bulir gandum kering. Ketika terbangun di tidurnya, sang raja diselimuti rasa penasaran. Dia memanggil para mufassir, para penafsir mimpi, untuk menguak makna yang tersirat dalam mimpinya. Apa kata mereka? Semua itu adalah mimpi yang tidak ada artinya, kata para ahli mufassir mimpi. Raja pun tak puas dengan begitu saja. Jawaban dari mereka begitu normatif. Dia mencari tahu siapa orang yang mampu untuk menafsirkan mimpi dengan baik dan benar. Pelayan istana kemudian tampil mengatakan bahwa ada seorang penafsir mimpi. Dia memang orang yang sangat mahir menjelaskan apa makna tidur seseorang. Siapakah dia? Bawa dia ke sini, ke istana ini, kata sang raja. Pelayan itu kemudian menyambangi Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara. Kemudian sampai kepada sang nabi, dia menjelaskan mimpi tersebut. Yusuf kemudian menjelaskan bahwa mimpi ini adalah peringatan dari sang pencipta agar masyarakat bercocok tanam 7 tahun. Setelah dipanen, simpanlah hasilnya dengan baik. Maka sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut, makan saja yang secukupnya dan janganlah berlebihan. Nah, setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan, yang penuh pengorbanan. Persediaan pangan akan banyak terkuras, habis untuk kebutuhan pangan pada masa tersebut. Setelah itu hujan akan datang dengan cukup. Kemudian ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur dan menikmati hasil panen yang dengan rasa sukacita. Setelah mendengar dan memahami penjelasan Yusuf, pelayan tadi pergi. Dia kembali ke hadapan raja dan menjelaskan apa yang telah dijelaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang sudah ditafsirkan Nabi Yusuf diterjemahkan kepada raja tersebut. Dengan penjelasan si pelayan, raja memerintahkan aparatnya untuk membawa Yusuf ke hadapannya. "Bawalah dia kepadaku," kata sang raja. Si penguasa mengapresiasi penjelasan sang nabi, kemudian akan semua kekuasaannya untuk bercocok tanam dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diprediksi Yusuf alaihissalam. Rakyat Mesir ketika itu hidup dengan berkecukupan ekonomi yang mapan. Meski musim kering menyulitkan kehidupan, mereka tetap saja bertahan hidup dengan selamat. Raja kemudian membebaskan dia dari segala dakwaan yang dipenjara ia keluar. Yusuf menjelaskan kepada raja bahwa dia sama sekali tidak terlibat, tidak bersalah untuk merayu istri Aziz, Zulaikha. Wanita tersebut juga mengakui kesalahannya bahwa dia telah merayu Yusuf, tapi sang nabi enggan menanggapinya. Wanita ini kemudian mengejar nabi dan merobek pakaian utusan Allah tersebut. Yusuf kemudian diangkat menjadi orang dekat raja. Dia menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan berpengetahuan tinggi tentang ekonomi. Tahta yang dimilikinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Ketika itu ia juga bersatu dengan keluarganya, saudara-saudaranya yang dulu membuangnya ke dalam sumur, membumi hanguskannya. Ternyata pada hari ini telah ia maafkan lillahi ta'ala.
Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kisah Nabi Yusuf ini memberikan tauladan kepada kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.